Halo rekan-rekan semua, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yaitu mengenai korupsi sebanyak 57,2 miliar ex-ketua Lembaga Perkreditan Desa atau LPD Desa Adat Sangeh, Badung, Bali. Nama saya Ida Ayu Putu Ita Veritasari. Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan adat istiadat serta kebudayaan yang beraneka ragam. Di samping adat istiadat dan kebudayaan, untuk menciptakan perekonomian yang sejahtera, maka dibentuk beberapa lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang sangat populer di masyarakat Bali adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini disebut Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Gubernur Bali, Profesor Dr. Ida Bagus Mantra almarhum, telah mengemban fungsi LPD untuk mendorong pembangunan ekonomi masyarakat melalui tabungan yang terarah, serta penyaluran modal yang efektif sejak bulan November tahun 1984. Proyek pendirian LPD mulai dilakukan dan keberadaan LPD diatur di bawah Peraturan Daerah atau Perda, yakni Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007. Melihat beratnya beban yang dipikul oleh Desa Pakraman, tentunya terbersit pikiran besarnya dana yang harus dikeluarkan oleh Desa Pakraman. Tetapi ironisnya pembiayaan Desa Pakraman berada di luar kebijakan pembiayaan pemerintah. Kebijakan pembiayaan pemerintah hanya terbatas sampai desa saja, sedangkan Desa Pakraman juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena itu Desa Pakraman dituntut untuk memiliki tata kelola perekonomian mandiri. LPD memiliki sistem pengelolaan yang kental dengan hukum adat dan kearifan lokal di Bali. LPD Provinsi Bali mencatat total aset lembaga keuangan milik desa mencapai 21,7 triliun hingga akhir tahun 2019. Total tersebut dibukukan oleh sebanyak 1.433 LPD yang tersebar di seluruh Provinsi Bali. Data aset masing-masing kabupaten atau kota memiliki perbedaan jumlah yang disesuaikan dengan potensi masyarakat serta jumlah desa adat yang ada. Tabel satu berikut menunjukkan data LPD Provinsi Bali tahun 2019 dengan total aset LPD per kabupaten. Dapat kita lihat data aset LPD Provinsi Bali. Yang tertinggi yaitu ada di Kabupaten Badung, kemudian Gianyar, Denpasar, Buleleng, Tabanan, Karangasem, Bangli, yang terakhir yaitu Klungkung. Kasus LPD Desa Sangeh bermula saat awal pandemi COVID tahun 2019. Banyak masyarakat Bali yang bergantung pada industri pariwisata berbondong-bondong menarik dananya di LPD untuk dapat bertahan hidup atau membuka bisnis lain, sehingga terjadi penumpukan penarikan dana yang signifikan. Di situ mulai terlihat adanya kesulitan dari LPD Desa Sangeh dalam mencairkan dana nasabah tersebut, sehingga mulai terkuak adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan LPD Desa Sangeh. Setelah diadakan paruman desa, maka terkuak adanya selisih laporan keuangan LPD Desa Sangeh sebanyak miliaran rupiah. Aparatur desa segera melaporkan kecurigaan ini ke pihak yang berwajib. Terkuak bahwa ada dugaan tindakan fraud atau korupsi oleh ketua LPD yang saat itu sedang menjabat. Fakta kasus, pada Januari 2022 mulai dilakukan penyelidikan oleh tim Kajari Badung. Pada tanggal 24 Februari 2022, Kepala Kajari Badung Iketut Maha Agung mengungkapkan adanya anomali aliran uang di LPD Desa Sangeh dengan kerugian sebesar 130 miliar. Bentuk penyimpangan yang terjadi di LPD Desa Adat Sangeh antara lain terdapat beberapa kredit fiktif, adanya pencatatan selisih tabungan antara neraca dan daftar nominatif, dan adanya kredit macet. Pada tanggal 5 Juli 2022,
dilakukan pemanggilan tersangka Agus Aryadi oleh penyidik dan mendapatkan fakta bahwa tersangka telah melakukan penyelewengan dana sejak 2016 hingga 2020 dengan dibantu oleh beberapa stafnya. Pada 22 Agustus 2022 dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik terhadap barang bukti di LPD Desa Sangeh dengan penggeledahan aset di dalam rumah tersangka Agus Aryadi. Kesaksian dari para karyawan LPD Desa Sangeh. Sidang dugaan korupsi LPD Desa Adat Sangeh dengan terdakwa mantan Kepala LPD Nyoman Agus Aryadi 52 tahun digelar di Pengadilan Negeri PN Denpasar pada Selasa 21 Februari 2023. Menghadirkan empat saksi yaitu I Gusti Agung Bagus Adi Putra selaku Bendesa Sangeh, Ida Bagus Putu Pujawan menjabat Sekretaris LPD, Nimade Suwerni mantan Sekretaris, dan I Gusti Ayu Ari Wikarni menjabat sebagai bendahara. Keterangan saksi menyatakan kalau pada bulan April sampai Desember 2021 pernah dilakukan audit dan hasilnya LPD Desa Adat Sangeh mengalami kerugian sebesar 130 miliar. Bendahara LPD I Gusti Ayu Ari Wikarni menyatakan bahwa terdakwa melakukan kasbon dan penggunaan dana deposito nasabah kemudian menutupinya dengan membuat kredit fiktif agar dana dapat keluar dari LPD. Proses pengeluaran dana melalui transfer beberapa kali, yang paling banyak yaitu sebesar 30 miliar dan juga beberapa kali diambil secara tunai. Dalam surat dakwaan JPU bahwa terdakwa Agus Aryadi selaku Ketua LPD Desa Adat Sangeh bersama-sama pengurus lainnya selama kurun waktu 2016 hingga 2020 diduga melakukan tindak pidana korupsi. Disebutkan terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh, melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yakni membuat kredit fiktif dan manajemen laba, membuat kasbon, dan tidak memasukkan pembayaran materai dari biaya administrasi pemberian kredit sebagai pendapatan LPD Desa Adat Sangeh. Dari perbuatan itu telah melanggar prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD, serta tidak melaksanakan sistem administrasi LPD secara transparan. Persidangan pada tanggal 28 Maret 2023, sidang dengan saksi ahli menyatakan bahwa ada 4 kategori yang menjadi acuan pada perhitungan atau audit LPD Desa Adat Sangeh, yaitu yang pertama, kredit fiktif sebanyak 149 kali dengan potensi kerugian sebanyak 55 miliar. Kedua, manajemen laba dari tahun 2017 hingga 2019 sebanyak 1,1 miliar. Ketiga, kasbon internal sebanyak 346 juta. Dan yang keempat, biaya materai sebanyak 3 juta. Pada 17 Mei 2023, terdakwa Agus Aryadi divonis karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, penyimpangan, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan di LPD yang dipimpinnya. Dengan kerugian perekonomian negara sebanyak 57 miliar, amar putusan terhadap terdakwa telah dibacakan Majelis Hakim Pimpinan Agus Ahyudi di persidangan Pengadilan Negeri PN Denpasar Rabu 17 Mei 2023. Keputusan pengadilan. Agus Aryadi dijerat pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Nyoman Agus Aryadi atas kesalahannya dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Selain vonis pidana badan, Agus Haryadi dikenakan pidana denda, yaitu sebanyak 250 juta, subsidiar 3 bulan kurungan. Pula terdakwa Agus Haryadi diwajibkan membayar uang pengganti senilai sebesar 56.112.543.783 rupiah. Jika terdakwa tidak bisa membayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan uang titipan sebesar Rp309.499.600 sebagaimana berita acara penitipan uang barang bukti tanggal 1 Maret 2023 sebesar Rp59.279.683 sebagaimana berita acara penitipan uang barang bukti tanggal 30 Maret 2023 dikembalikan kepada LPD Desa Adat Sange melalui saksi Ida Bagus Anom Karang SE. Simpulan, kasus yang muncul pada hampir di seluruh LPD di Bali saat pandemi sangat berdampak buruk pada masyarakat Bali. Diharapkan pemerintah dapat dengan tegas membentuk aturan baku mengenai pengawasan dana LPD untuk menghindari kasus-kasus seperti ini terulang kembali. Lemahnya pengawasan, SDM yang tidak kompeten, dan transparansi menjadi salah satu penyebabnya. Di era yang sudah serba digital, seharusnya LPD sudah menggunakan sistem yang lebih canggih, sehingga bisa mendapatkan kepercayaan kembali oleh masyarakat. Hingga saat ini, masyarakat masih menuntut agar kasus LPD Desa Adat Sange dilanjutkan, agar para staf yang ikut membantu proses korupsi dan menikmati hasil korupsi tersebut juga mendapat hukuman yang setimpal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga dapat bermanfaat.